pernah terluka dengan apa saya. Kami berdua mempunyai sifat yang sama, yaitu keras kepala dan tidak sabaran. Pernah kami tidak saling bertegur sapa selama 1 bulan, padahal tinggal serumah. Waktu saya kuliah di Jogja dan mengikuti persekutuan doa mahasiswa, saya diajak untuk mengikuti SHDR. Di situ saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia begitu mencintai saya. Kasih Tuhanlah yang membuat saya mampu hari demi hari berproses mengampuni papa saya. Kasih Tuhan mampu mengubah hati saya yang keras menjadi hati seperti hati Bapa. Yesus mengemukakan perumpamaan anak yang hilang ini ketika dia menyaksikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut ketika melihat Yesus makan bersama dan menerima orang-orang berdosa dan juga pemungut cukai bersama dengan dia. Harta warisan biasanya dibagikan ketika seorang bapa telah meninggal. Tidak lazim jika harta dibagikan ketika masih hidup. Menurut hukum adat dari Yahudi, seorang bapa tidak bebas membagikan hartanya kapan saja dia suka. Si bungsu dalam perumpamaan ini sungguh kurang ajar dan menghina bapaknya karena dia meminta bagian warisan dari harta kekayaannya sebelum bapaknya meninggal. Bahkan dia berfoya-foya menghabiskan seluruh hartanya. Dia bukan saja kehilangan harta materialnya, tetapi terutama dia telah kehilangan martabat dirinya sendiri. Si bungsu dianggap sebagai gambaran orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Sang bapa oleh karena begitu besar kasihnya kepada anak-anaknya, maka meskipun si bungsu meminta harta warisan, walaupun itu sepertinya tidak layak, sang bapa tetap memberikannya. Lalu mungkin sang bapa menyesal dan sedih karena setelah memberikan hartanya, sang anak pergi meninggalkannya. Terlihat kecil sekali, anaknya akan kembali kepadanya. Ketika harta warisan si bungsu telah habis, dia merasa kelaparan dan dia menyesal sehingga dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan mohon ampun kepada bapaknya. Sang bapa ketika melihat anaknya yang bungsu kembali, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia sungguh di sini terlihat bahwa dia sungguh sangat mengharapkan anaknya yang bungsu kembali setiap hari. Bahkan dia selalu merindukan anaknya kembali kepadanya. Sang bapa merengkuh anaknya, merangkul, mencium, bahkan memberikan jubah yang terbaik, cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Wow, ini sungguh luar biasa. Jubah adalah lambang kebesaran, seperti seorang raja memakai jubah, dan juga cincin adalah lambang kuasa, dan alas kaki adalah lambang kemerdekaan. Seorang budak pada waktu itu tidak memakai alas kaki. Sang bapa di dalam perumpamaan ini dianggap sebagai gambaran Allah yang maha baik, maha kasih, dan Allah yang maha pengampun. Si sulung marah sekali ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya terhadap anaknya yang bungsu.
Bertahun-tahun dia telah bersama dengan bapaknya. Ternyata adalah tahun-tahun yang penuh dengan kewajiban, bukan tahun-tahun yang penuh dengan pelayanan, yang penuh dengan kasih. Si sulung dalam perumpamaan ini dianggap sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan oleh Bapa adalah perbuatan kasih. Dia selalu merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan hati Bapa. Bila kita bertobat, maka kita akan diampuni dan diterima oleh Bapa kita. Pertobatan membuka pintu baru untuk rekonsiliasi dan hidup penuh kasih. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan menjadi baik dan menyelesaikan perbedaan. Jika kita sungguh-sungguh mau bertobat, maka kita akan rela untuk berrekonsiliasi dengan sesama, sehingga kita akan mempunyai hati seperti hati Bapa. Langkah-langkah konkret supaya kita mempunyai hati seperti hati Bapa disingkat dengan hati. Nomor 1, H. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kualitas hati Bapa tergambar dalam kualitas hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan ketika menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang terluka, dan memberi makan 5.000 orang. Maka mari kita mohon rahmat supaya mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua yaitu A. Ampuni setiap orang yang telah menyakitimu. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, maka mari kita mengampuni sesama kita. Yang ketiga, T. Terbuka untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan menghasilkan pengampunan dan hidup yang penuh dengan kasih. Yang keempat yaitu I. Izinkan Allah memproses kehidupanmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah selalu indah dan baik. Maka izinkan Allah memproses hidupmu untuk semakin bertumbuh lebih indah di hadapannya. Maka teman-teman, mari saat ini kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, di hari Valentine yang indah ini, berikan kami rahmat-Mu supaya kami mempunyai hati seperti hati Bapa yang tergerak oleh belas kasihan untuk mau mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.